Halo, perkenalkan nama saya Virginia Parengkuan, NIM 2420211100041. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek lapangan saya yang dilakukan di Puskesmas Pineleng dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Oxfriani J. Sumampo, SPI, MKes, dan Dr. Grace JP Wahongan, MKes. Latar belakang, promosi kesehatan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri agar menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Itu menurut Kemenkes 2011. Nah, Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi kesehatan, mengedukasi masyarakat, dan menciptakan perubahan perilaku yang mendukung pola hidup sehat. Meskipun promosi kesehatan sangat penting, pelaksananya seringkali menghadapi berbagai kendala ataupun masalah seperti keterbatasannya sumber daya, manusia, dan anggaran serta rendahnya kesadaran masyarakat karena penyebaran informasi kesehatan yang tidak merata menjadi beberapa tantangan utama. Sebagai lembaga yang berperan langsung dalam pelayanan kesehatan primer, Puskesmas harus memiliki peran strategis dalam melakukan promosi kesehatan, serta mampu menemukan solusi yang tepat dalam menangani kendala pada saat melakukan kegiatan atau program promosi kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu analisis menyeluruh, mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan prioritas masalah, serta merancang intervensi melalui kegiatan praktek lapangan yang dilakukan di Puskesmas Pineleng. Rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana gambaran umum Puskesmas Pineleng Kabupaten Minahasa. Yang kedua, apa saja masalah atau hambatan saat pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas Pineleng. Yang ketiga, apa masalah utama dalam pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas Pineleng. Yang keempat, apa saja alternatif atau solusi untuk mengatasi masalah atau hambatan utama dalam pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas Pineleng. Yang kelima, bagaimana upaya pelaksanaan advokasi kepada pimpinan Puskesmas Pineleng. Yang keenam, bagaimana hasil evaluasi dari pelaksanaan advokasi terhadap pimpinan Puskesmas Pineleng. Dan yang terakhir, bagaimana rencana tindak lanjut yang dilakukan. Yang menjadi tujuan itu yang pertama, memberikan gambaran umum Puskesmas Pineleng, mengidentifikasi masalah atau hambatan pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas Pineleng. Yang selanjutnya, mengidentifikasi masalah atau hambatan utama dalam pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas Pineleng. Yang keempat, memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi masalah atau hambatan utama dalam pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas Pineleng. Yang kelima, melakukan upaya pelaksanaan advokasi kepada pimpinan Puskesmas Pineleng. Yang keenam, menyampaikan hasil evaluasi dari pelaksanaan advokasi terhadap pimpinan Puskesmas Pineleng. Dan yang terakhir, memberikan rencana tindak lanjut terhadap program promosi kesehatan. Kita masuk dalam analisis situasi. Puskesmas Pineleng merupakan puskesmas yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Puskesmas Pineleng didirikan pada tahun 1955 dengan nama Wilayah Kesehatan Tomohon. Nah, wilayah kerja Puskesmas Pineleng terdiri dari 14 desa, yaitu Desa Winangun Atas dengan jumlah 1.135 penduduk, Lotak dengan jumlah 1.029 penduduk, Kali dengan jumlah 1.687 penduduk, Kali Selatan dengan jumlah 1.674 penduduk, Pineleng 1 dengan jumlah 2.996 penduduk, Pineleng 2 dengan jumlah 2.426 penduduk, Pineleng 2 Indah dengan jumlah 770 penduduk, Pineleng 1 Timur dengan jumlah 645 penduduk, Warembungan dengan jumlah 4.028 penduduk, Seak dengan jumlah 6.223 penduduk, Seak 1 dengan jumlah 1.601 penduduk, Seak 2 dengan jumlah 1.266 penduduk, Seak Mitra dengan jumlah 1.089 penduduk, dan Seak Tumpengan dengan jumlah 1.031 penduduk. Nah, beberapa kegiatan program promosi kesehatan yang ada di Puskesmas, yaitu yang pertama kegiatan prolanis, itu pemeriksaan dan
penata laksanaan penderita hipertensi dan diabetes mellitus, penyuluhan kesehatan kelompok, dan dilakukannya senam. Yang kedua, edukasi yang dilakukan setiap hari di puskesmas. Yang ketiga, penyuluhan kesehatan di puskesmas dan di beberapa wilayah. Yang keempat, SMD atau survei mawas diri. Yang kelima, posyandu, pos pelayanan terpadu. Di antaranya ada posyandu lansia dan posyandu PTM, penyakit tidak menular. Dan yang keenam, kegiatan pencegahan dan pemberantasan DBD, itu dengan penyuluhan dan pembuatan leaflet, poster, dan baliho. Dan yang terakhir, program kesehatan ibu dan anak atau KIA, yaitu dilakukan imunisasi dan vaksinasi. Termasuk dalam identifikasi masalah, dan di sini ada 10 penyakit menonjol yang ada di Puskesmas Pineleng. Itu yang pertama, penyakit pada saluran pernapasan bagian atas dengan jumlah 1078 penderita. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada petugas promosi kesehatan, observasi lapangan, dan data sekunder dari Puskesmas Pineleng, ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program promosi kesehatan, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia, di mana kurangnya tenaga promosi kesehatan untuk melaksanakan semua kegiatan promosi kesehatan. Yang kedua, masalah administratif dan anggaran, di mana kurangnya ketersediaan anggaran atau dana yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Dan yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat, di mana masyarakat yang kurang antusias untuk mengikuti penyuluhan serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit. Dari masalah-masalah yang ada, saya lakukan prioritas masalah. Untuk prioritas masalah, saya gunakan metode USG, yaitu urgensi atau tingkat kedaruratan, kedua S-nya seriousness, tingkat keparahan, dan growth, potensi pertumbuhan kasus. Kita bisa lihat pada tabel ini sudah ada masalah-masalah yang ada, yaitu keterbatasan sumber